Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bikin jajanan dari Thailand ya bunda. Ceritanya kemarin saya kan beli pandan sama nangka di toko Thailand. Kemudian ada satu bungkusan daun pisang seperti ini ya. Nggak tahu apa namanya, sebab iyinya pun ditanya juga nggak tahu. Penting itu jajanan Thailand. Oh oke. Terus saya tanya, ada dagingnya nggak dalam? Kan kebanyakan mereka menggunakan daging babi. Otomatis saya takutnya kalau di dalam ada dagingnya babi. Terus dia bilang kalau ini nggak pakai daging ya, cuma lomai tepung ketan. Terus akhirnya ya udah kasih satu, saya coba gitu. Terus lain waktu saya ke situ kan masih ada lagi. Terus dia bilangnya gini, kenapa nggak beli lagi ngono? Maaf ya, iya saya udah bisa bikin sendiri. Aduh yuk, pinter amat ya, katanya begitu. Dari tes rasa dari tes kue yang kemarin aja yuk udah udah bisa bikin sendiri ya, hebat ya kamu, majikan kamu pasti suka. Langsung bilang begitu. Kita tengok teksturnya ya bunda ya. Tengok tekstur bagian dalamnya ya. Kita ambil salah satu. Kemudian kita buka ya. Sama persis. Malah yang kemarin itu menggunakan tiga daun pisang ya. Dia itu bagian luar harus ditaruh di dalam ya. Terus ini bagian luarnya ditaruh di luar seperti ini ya. Kita tengok ya, dia itu seperti nagasari ya, kue nagasari, tetapi dia menggunakan ketan ya. Nah seperti ini, sama persis teksturnya itu juga seperti ini ya kemarin itu. Ada pisangnya dan juga ada nangkanya. Kalau kemarin itu ada pisang sama ada pisang sama kacang merahnya ya, seperti ini ya bunda ya. Seperti ini suapan pertama ya bunda ya. Suapan pertama ya bunda ya. Ini tadi manisnya saya kurangin ya, jadi dia ada nangkanya sama manis dari pisang itu sendiri sudah cukup ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Selamat sore bunda. Kali ini kita bikin dessert yang dari Thailand ya. Entah apa namanya, tapi dia terbuat dari dari ketan ya, ketan beras ya. Bahan-bahannya itu terdiri dari ada 500 gram tepung beras yang sudah beras ketan yang sudah kita rendam ya, kurang lebih 1 jaman, sebab kita menggunakan beras ketan Thailand ya. Kemudian ada 200 hingga 250 gram gula pasir ya. Saya pakai 200 dulu ya, nanti kalau kurang manis kita tambahin. Kemudian ada 3 biji nangka ya, buah nangka, tergantung selera saja ya bunda ya. Kemudian ada pisang juga optimal, dan juga ada 3 lembar daun pandan. Kemudian di sini kita menggunakan santan ya, santan sebanyak 500 gram. Ada juga bumbunya terdiri dari setengah sendok teh garam, dan ada 1/4 sendok teh vanili. Kemudian kita juga menggunakan daun pisang ya bunda ya. Ini lebihan dari sisa kita bikin kapan hari itu ya. Pertama-tama kita tiriskan berasnya ya bunda ya, beras ketannya
Kemudian kita kukus ya, kita kukus. Sebelum kita kukus, masukkan juga daun pandannya ya ke dalam beras ketannya ya, supaya dia lebih wangi. Seperti ini. Kemudian kita kukus selama 15 menit ya, menggunakan api sedang. Sambil menunggu beras ketan yang kita kukus matang, kemudian kita sediakan fillingnya ya bunda ya, isiannya ya. Kita potong nangka ya, kita potong panjang-panjang seperti ini ya, atau sesuai selera saja ya bunda ya. Kemarin itu saya waktu beli nggak ada, tapi kita kasih ya seperti ini, kita potong-potong. Kemudian kita sisihkan. Begitu juga dengan pisangnya ya. Pisangnya kita kupas, kemudian kita belah menjadi dua ya. Setelah kita kupas seperti ini, kemudian kita belah menjadi dua ya. Untuk pisangnya sesuai selera saja ya bunda, seadanya di rumah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Kemudian dalam panci masukkan santan ya. Santannya sini kental amat ya bunda ya. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, dan juga vanili ya. Setelah itu rebus sambil terus diaduk menggunakan api sedang ya bunda ya. Kita aduk terus hingga dia mendidih ya, jangan sampai pecah ya. Biarkan hingga mendidih ya. Setelah mendidih dan gula larut seperti ini ya, kemudian kita matikan api. Kita matikan api, kemudian siapkan wadah yang agak besar ya, mangkok yang agak besar untuk mencampur santan dan juga tepung dari ketan itu sendiri ya. Setelah beras ketan matang ya bunda, dan wangi pandannya itu harum banget ya. Kemudian kita campurkan beras ketan ini dengan santan ya, sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita tambahkan santannya ya. Setelah itu kita campur rata ya. Nah, seperti ini. Wangi pandannya ya bunda ya, khas Indonesia banget. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tutup ya bunda ya. Kita tutup menggunakan daun pisang atau menggunakan serbet bersih ya. Biarkan kurang lebih setengah jam, baru nanti kita bungkusin ya, supaya aroma dari santan itu tercampur dengan beras ketannya ya. Setelah kita biarkan selama setengah jam ya bunda ya, teksturnya itu seperti ini. Nah, dan
wanginya itu bener-bener terasa ya. Kemudian kita siapkan daun pisangnya ya. Siapkan daun pisangnya, kemudian bagian pangkalnya kita gunting ya. Kita gunting supaya dia lebih rapi ya bunda ya. Dan juga bagian ujungnya ya. Bagian ujungnya kita gunting. Sampai kering bunda. Setelah itu kita mulai membungkus ya. Seperti ini ya bunda ya. Waktu saya membeli ini bagian dalamnya ya. Kemudian kita lapisi satu lagi menggunakan daun pisang yang sama, tapi bagian luar kita taruh di dalam ya. Seperti ini. Kemudian ambil sebagian dari beras ketan itu ya. Kita mulai dari ujungnya ya. Seperti ini. Kalau asli dari kue di Thailand yang kita beli kemarin, kita kasih kacang merah ya, kacang merah sedikit ya, seperti ini ya, kurang lebih sedikit begitu aja ya. Kemudian kita tambahkan pisang ya, pisang yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita gulung dari ujung sini ya, kita gulung dari ujung sini ke ujung sini ya. Seperti ini. Kemudian kita lipat ke sini ya. Sini. Daunnya harus benar-benar sudah layu ya bunda ya. Kemudian seperti ini. Lakukan prosesnya hingga selesai ya. Untuk yang kita punya version ya, yang ditaruh nangka ya, taruh dari beras ketan itu ya. Kemudian tambahkan nangka dan juga daun pisang ya. Kemudian kita tambahkan beras ketannya ya di atasnya ya. Tipis-tipis saja yang bagian atasnya. Kemudian kita gulung. Sama ya. Agak kita tekan ke dalam ya. Seperti ini. Kemudian kita gulung. Setelah itu bagian sisi kanan dan kirinya kita lipat ke dalam ya. Seperti ini. Setelah terbungkus rata seperti ini ya bunda ya, kemudian kita panaskan dandang ya. Setelah dandang panas dan air mendidih ya, kemudian kita kukus, masukkan kue ini ya, kita tata yang rapi ya. Kemudian kita kukus selama 30 menit ya, menggunakan api sedang. Sebaiknya jangan ditumpuk ya bunda ya, kalau cukup tempatnya, supaya dia matang merata ya. Tapi bila tidak ada tempat, nggak apa-apa ya, di sela-selanya seperti ini. Kukus menggunakan api sedang selama 30 menit. Sesudah kita kukus selama 30 menit ya bun, kemudian kita matikan apinya. Kita tengok teksturnya ya. Nah, dia sudah matang ya.
Kita tunggu hingga dingin, baru kemudian kita tengok teksturnya ya. Biarkan hangat-hangat kuku di suhu ruang, kemudian nanti kita tes rasanya ya Bunda ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.